Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saya sengaja dituliskan ini yang terkonfirmasi sampai pukul 4 pagi. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan diwakili Bapak Dr. Andes Haji Sutoko, MSI. Kepala LDT Wilayah 2 diwakili Bapak Pansuri Dwi Putra, SE, MSI. Sekretaris Kopertais Wilayah 7, Dr. Hairun Niswa, MAG. Bapak Dr. Andes Krishna Sucitno, MM. Pelaku bisnis yang sengaja kita undang untuk berbagi pengalaman kepada alumni kita pada hari ini. Kapolda Sumatera Selatan yang diwakili Bapak AKBP Suparyono, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Wali Kota Palembang diwakili Kadiknas Muhammad Afan Prapanca, STMT. Mohon maaf tadi saya ketemu yang mewakili Pangdam, tidak tertulis namanya karena tidak dikonfirmasi. Mitra Perbankan yang mewakili dari BSI, Mandiri, dan BRI. Pembina Pengurus Yayasan IGM selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta UIGM dan Stabis IGM. Ketua Stabis IGM, pimpinan anggota Senat Akademik UIGM, Stabis IGM, segenap dosen dan tenaga kependidikan, seluruh wisudawan, para orang tua, wali wisudawan, para orang tua mungkin ada sebagian yang berada di lantai dasar. Mohon maaf karena memang kapasitas tempat ini hanya 1000, jadi kita yang hadir ini 1.400, maka sebagian kita tempatkan di bawah. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenyamanan menghadiri acara kita pada pagi hari dan siang hari ini. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia. Pertama tentunya kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan nikmatnya lah pada hari ini 4 Oktober kita bisa berada di tempat yang sama, Geraha IGM, dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan dengan rasa bangga, selamat kepada seluruh wisudawan program magister, program sarjana, dan ada sebagian diploma yang diselesaikan pada tahun ini. Dalam prosesi wisuda ke-22 sesi 2 tahun 2025. Sebelum saya lanjut kepada sambutan wisuda, saya mau kilas balik terlebih dahulu. Perjalanan satu dasawarsa Yayasan IGM dan Universitas IGM termasuk Stabis IGM 2015-2025 dan misi pada tahun 2023. Ini sejarah perjalanan panjang mulai tahun 98 sampai saat ini 2025. Jadi suatu waktu yang tidak pendek, tapi dengan konsistensi, dengan komitmen, kita terus berjalan, akhirnya
Yang pada garis di atas kita punya TK, SD, SMP, SMA, dan untuk pondok pesantren kebetulan yayasannya syariah tidak pisahkan. Kemudian juga kita punya Universitas Indo Global Mandiri. Inilah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Indo Global Mandiri. Sedangkan yang di Cisarua itu yayasannya berbeda, tapi sama bagian daripada kita juga. Ini perkembangan fakultas dari tahun 99, jadi kita pertama kali berdiri dengan SK Menteri Kebudayaan, dan pada posisi terakhir tahun 2025 kita sudah punya 7 fakultas dan 23 prodi. Ya, saya sampaikan supaya saudara-saudara alumni paham di mana berada. Kita bukan sekolah kampus yang tidak punya cita-cita. Kita bangun kampus ini sehingga seperti sekarang ini karena kerja keras kita, ketangguhan kita, ambisi kita, komitmen kita. Supaya saudara-saudara nanti mengikuti bagaimana saya selaku founder membangun ini dan bagaimana saudara-saudara juga membangun masa depan. Itu maksudnya. Jadi jangan ini sekedar dilihat, tapi makna dari apa yang saya sampaikan. Di saat ini kita sudah punya 7 fakultas, Fakultas Ilkom dan Sains, Fakultas Teknik, Ekonomi, IPB, Keguruan. Alhamdulillah, Fakultas Kedokteran sejak tahun kemarin, tahun ini adalah tahun kedua. Dan terakhir, Fakultas Bisnis Syariah yang sekarang ini sedang proses pengkajian oleh Kementerian Dikti dan Saintek, usulan untuk penggabungan STEBIS ke dalam Universitas IGM. Kenapa saya gabung? Demi efisiensi, demi kualitasnya bisa sejajar dengan kampus-kampus yang lain. Insya Allah tahun 2026 kita juga terus akan menambah beberapa bidang terkait dengan profesi keinsinyuran, profesi arsitek, dan menggabungkan semua S2 menjadi fakultas pasca sarjana. Dan dalam rangka kita menuju globalisasi, maka kita juga akan membangun lembaga bahasa, termasuk kesiapan Anda bekerja, yaitu lembaga sertifikasi profesi. Ini tugas kita sampai tahun 2026 yang akan datang. Saya sampaikan bagaimana perkembangan jumlah siswa dan mahasiswa yang dikelola oleh Yayasan IGM mulai hanya 10 tahun terakhir. Saya ambil data 10 tahun terakhir, sekarang ini sudah 5.551. Untuk universitas 4.062, ini posisi terakhir pada perkemarin, dan jumlah siswa di universitas di SMA, SMP, SD dan TK kita sejumlah 1.489. Kenaikan di sekolah memang kita siapkan karena jumlah yang mendapatkan beasiswa semakin banyak. Anak-anak karyawan semakin banyak, karena semuanya gratis. Jadi itu bagian dari komitmen kita untuk membangun negeri. Ini dalam bentuk grafik, bisa dilihat pertumbuhannya. Jadi totalnya mahasiswa dan siswa itu 5.551. Jadi saudara-saudara alumni adalah bagian daripada keluarga besar Indo Global Mandiri. Jadi Anda punya sahabat, Anda punya saudara yang cukup banyak. Dan ini kalau membangun komunitas bisnis, ini sudah masuk bisnis besar. Nah, jumlah mahasiswa tadi itu ada grafiknya terus berkembang ke atas. Jadi terus trennya ke atas. Target saya tidak banyak, maksimum 5.000. Karena sudah di atas 5.000 saya tidak jamin kualitasnya bisa saya
perhatikan secara akurat. Jadi kita target hanya 5.000 saja universitas. Saya aneh kalau sampai 25.000, gimana meyakinkan anak-anak itu bisa menjadi orang-orang yang sukses. Ada yang 30.000 mahasiswa, bagaimana alumninya nanti? Saya nggak ngerti. Tapi insya Allah kita kalau sampai 5.000 kita masih jamin mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Baik, berikutnya ini penerima manfaat. Penerima manfaat sebelumnya ya ini. Nah, saya sebut kenapa small is beautiful dan big is powerful. Ini terkait dengan penerima manfaat. Waktu kita masih kecil, kita contoh 5 tahun terakhir, tahun 2021, tolong itu tidak hidup atau videonya, TV-nya yang di depan nggak bisa lihat. Mana panitianya, tolong di depan. Tahun 2021 kita hanya bisa memberi beasiswa 191 orang. Jadi beasiswa ini kita berikan KIP plus yayasan. Jadi KIP itu seperti memberikan jumlah biayanya 2.400 dan tarif kita kan sekitar hampir 8 juta. Jadi separuh lebih kita itu kita berikan subsidi. Ada yang 4 juta, kita juga 8 juta. Nah, itu artinya ada kombinasi beasiswa KIP dan yayasan. Ada parsial yayasan bayar separuh, ada full yayasan 100% tidak bayar. Ini yang jumlahnya pada tahun kemarin ini sebanyak 401, 200 itu dari KIP, 200 itu full dan parsial yayasan. Jadi itulah saya bilang big is powerful karena jumlah yang kita berikan beasiswa itu semakin banyak. Kalau kita kecil, ya small, beautiful, tapi kita tidak banyak memberikan manfaat bagi anak bangsa. Baik, berikutnya. Ini misi 2023, ya ada sedikit saya mau jelaskan. Jadi bagaimana kita membentuk ya alumni kita sebagai teknopreneur. Teknopreneur jadi menjadi orang-orang teknokrat yang memiliki jiwa wira swasta. Inilah perjalanan kita sejak 2008, tahun 2026 kita lihat di sana itu ada kolaborasi global karena kita sudah mau masuk dunia global. Maka kita sudah mulai bekerja sama dengan kampus-kampus di luar negeri, dengan tokoh-tokoh yang berada di luar negeri. Tetapi sebelumnya pada tahun 2022 kita sudah masuk ke arah internasionalisasi dengan melakukan rekrutmen kepada dosen-dosen yang berasal dari luar negeri. Jadi maka tadi saya jelaskan banyak dosen kita tamatan dari berbagai negara di dunia. Mulai dari Australia, Jepang, Malaysia, Belanda, Amerika, Eropa, semua negara hampir bisa kita rekrut di kampus kita. Sekarang ini menjadi dosen bagi anak-anak kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya akan lanjutkan dengan sambutan saya tadi kilas balik dan kira-kira misi sampai 2033. Baik, anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini saudara telah mendapatkan gelar kesejahteraan baru dari Universitas UGM. Ini sebagai bentuk penghargaan universitas. Tidak ada kata lain yang dapat saya sampaikan. Kita bangga. We are so proud of you. Bahwa gelar itu adalah bukti, fakta bahwa Anda itu punya ambisi, bahwa Anda itu tangguh, perseverance itu tangguh, dan Anda itu punya komitmen. Ini saya sampaikan bahwa kita bangga karena Anda berhasil. Yang tidak tangguh pasti sudah tidak selesai. Yang tidak punya komitmen pasti tidak selesai. Nah, nanti saya akan sampaikan lagi bagaimana kira-kira perjalanan adik-adik semuanya.
Baik, saya terus terang merasakan sekali denyut nadi perjalanan mahasiswa di kampus IGM ini. Karena saya perhatian, ada yang nggak bisa bayar, datang ke ruangan. Ada yang nggak bisa, hanya mau ngangsur. Itu bagian dari proses perjalanan mahasiswa kita. Ada dia tadinya masuk kelas karyawan, tapi juga nggak mampu bayar. Semua itu kita selesaikan. Kalau memang sudah tidak mampu, sudah tidak perlu dibayar, kita kasih gratis sampai tamat. Tapi nanti kalau lulus, Anda sukses, ya bayarin tuh adik-adiknya. Nah, itu kan, jadi bayar tuh adiknya. Jangan sudah lulus dibantu, tidak membantu lagi. Jadi harus ingat sejarah, ya. Jadi ingat sejarah bahwa tatkala kita ini sudah selesai, nah maka kita dibantu, kita harus ingat. Tidak perlu ingat dengan IGM-nya. Tapi ada mahasiswa-mahasiswa seperti kita dulu yang tidak mampu, nah itu bagian tugas kita untuk memberikan bantuan. Itu. Kalau andai kata tidak berada di Palembang, di kampus manapun di dunia ini, Anda bisa lakukan itu. Tidak harus di kampus IGM. Tapi kalau bisa, tidak melupakan sejarah. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi yang tidak mampu secara finansial ini luar biasa kalau saya sampaikan. Bagaimana berusaha menghadiri pertemuan, bagaimana mengerjakan tugas-tugas, dibimbing oleh dosennya, dibantu oleh tenaga kependidikan. Jadi kalau tidak ada motivasi yang tinggi, tidak ada kerja keras, tidak ada kegigihan, tidak ada komitmen, dan jangan lupa doa orang tua. Doa orang tua. Dengan itulah maka akhirnya Anda hadir di tempat ini dengan muka, kepala yang tegak dan dengan ucapan syukur kepada Allah Ta'ala. Dan itulah bukti bahwa Anda telah berhasil sebagai mendapatkan gelar. Sebagaimana yang saya sampaikan, itu adalah ambisi saudara, itulah ada kerja keras saudara tangguh, dan itu adalah komitmen saudara. Baik. Ini saya jelaskan beberapa kali kepada dosen-dosen PA. Jangan ada anak-anak kita yang berhenti kuliah gara-gara tidak ada uang. Itu yang saya sampaikan. Mungkin diantaranya ada pernah terbantu dan sebagainya. Saya sering sampaikan. Kalau dia sudah bergabung di kampus ini, wajib hukumnya dia selesai. Kecuali wajib hukumnya selesai. Karena tidak ada mahasiswa itu yang bodoh. Kecuali yang malas. Iya kan? Benar? Iya, Anda itu pintar semua. Cuma karena malas jadi kelihatan bodoh. Itu aja. Nah, tidak ada yang mahasiswa itu putus sekolah. Tidak ada yang mahasiswa itu putus kuliah. Kalau berani menghadapi kenyataan. Menghadapi kenyataan, aku nggak mampu, aku nggak ada rektor. Rektor, aku nggak mampu bayar. Ya kan dibebasin selama ini. Ngadap ke Warek 2, minta ngangsur 3 kali, minta angsur 10 kali. Ya udah nggak apa-apa lagi. Mau diberhentikan? Gimana fungsi pendidikan kita? Nah itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau ada yang putus kuliah itu artinya dia tidak mampu, tidak mau melihat kenyataan. Harus melihat kenyataan, saya tidak mampu, katakan saya tidak mampu dan bicarakan. Minta kepada kampus. Karena proses itu pernah saya alami. Ya, baik. Nah, Anda itu sekarang ini bakal sarjana. Sebelum ini Anda itu mahasiswa. Semuanya, baik yang magister maupun yang S1, ada sebagian diploma, mendapatkan privilege. Mendapatkan keistimewaan. Karena apa? Disupport penuh.
Difasilitasi dosen, diurusi, kadang-kadang ya agak cengeng-cengeng juga. Ya. Kalau tidak lulus bisa ngulang, nggak ada risiko apa-apa. Itulah privilege Anda itu. Tetapi tatkala Anda sudah jadi sarjana, nah ini ada bedanya. Anda telah menjadi alumni, ya tidak ada privilege lagi. Kalau salah, dampaknya langsung kepada orang lain. Dampaknya langsung pada kehidupan, dampaknya kepada keluarga. Makanya hati-hati. Tunjukkanlah kualitas kesarjanaan Anda itu. Tunjukkan bahwa saya seorang sarjana, saya mampu mengambil keputusan yang baik, saya mampu mengambil keputusan yang bijak. Oleh karenanya selalu berpikir bahwa hari ini saya harusnya lebih baik dari hari kemarin. Today should be better than yesterday. Tomorrow, besok itu harus lebih baik dari hari ini. Hukumnya gitu. Kalau enggak diancam dengan surat wal asri. Ya, tomorrow should be better than today. Kenapa? Wal asri itu jelas. Manusia itu selalu dalam kerugian kecuali. Nah itu artinya dia saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling berbuat amal kebaikan. Artinya apa? Harus lebih baik. Surat wal asri itu mewajibkan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok itu lebih baik daripada hari ini. Jadi jangan dibaca aja suratnya itu. Makna ya daripada al-asr itu ya kita itu harus lebih baik. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua. Nah ini terakhir, karena sudah akan menjadi alumni, saya ingin menyampaikan 10 pesan moral. Ini penting, dicatat ya. 10 pesan moral sebagai seorang rektor kepada alumni dan sebagai seorang bapak yang akan melepas anaknya dari kampus ini. Ya, ini ingat. Pertama, jangan lupakan dosen-dosen saudara yang telah memberikan ilmu seluas apa yang mereka miliki. Bapak-bapak ini Anda sudah jadi presiden tetap aja sebagai dosen. Ibu-ibu nih bapak sebagai gubernur tetap sebagai dosen. Jangan lupakan mereka. Ya. Percayalah bahwa ilmu itu akan berkah, ya. Seorang santri selalu ingat kepada kiainya, selalu minta nasihat. Nah sama, murid itu santri, kiainya itu dosen, ya selalu minta advice, selalu berhubungan dengan dosennya. Maafkan kalau kemarin misalnya ya komunikasinya kurang bagus dikit lah, namanya kan macam-macam orang ini. Ada yang mukanya agak ya, aneh-aneh kan, ada yang suka senyum, kalau yang bujangan pasti senyum lah. Nah, kalau yang punya keluarga di rumah sedang ada masalah, agak cemberut sedikit, itu bagian daripada kehidupan. Jadi maafkan mereka. Siap memaafkan? Benar enggak? Ikhlas enggak? Baik, makasih. Baik, yang berikutnya. Nah, ini tetaplah rendah hati. Ini pesan moral. Kalau kemarin saya sudah jelaskan bagaimana Anda harus mampu, sebelum Anda masuk kampus kan, waktu kuliah perdana saya sampaikan Anda harus punya mimpi, harus Anda petahkan diri Anda, apa-apa yang harus dilakukan untuk mencapai mimpi. Sekarang saya nggak bicara itu, sekarang Anda sudah mencapai apa yang Anda mimpikan pada saat Anda masuk di kampus ini. Saya akan sampaikan pesan moral ini. Ya. Kenapa harus rendah hati? Bukan rendah diri. Rendah hati itu orang yang tawadu, hormat, walaupun dia bawahan kita tetap ramah. Pernah enggak rektor marah-marah? Kan enggak kan? Kalau ketemu ngadap kan baik, diterima dengan baik. Kalau di WA selalu dijawab.
Pasti begitu. Tidak ada mahasiswa yang mau-WA rektornya tidak dijawab. Pasti dijawab, pasti dinasehati, pasti diarahkan, pasti ada solusi. Pasti. Ya, nanti saya jelaskan, biar jelas bahwa nomor HP itu penting sekali. Jadi semakin tinggi ilmu, status, kedudukan, jabatan, jangan menjadikan diri kita itu menjadi orang yang tinggi hati, sombong. Allah tidak suka orang yang sombong. Saudara akan ditinggalkan sahabat-sahabat. Sudahlah, kawan sama dia sombong dia tuh. Jadi jangan ya berubah dari sikap kita sebagai orang yang rendah hati. Berikutnya, nah ini penting. Tetap menjalin hubungan dengan teman-teman yang pada saat dulu SD, SMP, SMA, kuliah, tetap dijalin komunikasi. Networking itu penting, jaringan itu penting. Orang yang sekolah ke luar negeri, yang didapatkan itu apa? Bukan hanya ilmu, jaringan, networking. Mereka punya sahabat-sahabat dari seluruh dunia. Tatkala mereka berusaha, mereka bisa berkomunikasi. Pak, saya di Indonesia ada kelapa, di sana perlu kelapa enggak? Oke, saya ekspor ya, ekspor ke sana. Jadi ada teman di sana. Begitu juga di sini nanti. Kalau Anda bersahabat, Anda membentuk jaringan, ini kekuatan ekonomi yang besar. Kekuatan ekonomi yang besar. Jadi jangan lupakan sahabat. Nah, pesan saya, ini yang ke anak-anak Gen Z ini agak aneh nih. Hari ini HP-nya A, besok HP-nya B, lusa HP-nya C. Jangan merubah nomor HP. Gunanya apa? HP itu ada perjalanannya, ada historinya. Ada kisahnya HP itu. Saya seumur hidup nggak pernah ganti nomor. Tidak takut sadap oleh KPK, oleh apa. Nah, biasanya orang berubah HP itu punya hutang nggak mau bayar. Ganti HP. Ya kan? Punya pacar, mutusi, HP-nya matikan, tukar nomor. Benar nggak? Iya kan? Jadi HP itu ada sejarahnya. Jadi misal suatu waktu ada yang sudah jadi apa, dia perlu. Aku punya teman di sana, aku tanya, dia ada nggak barangnya ini di sana? Dia bisa komunikasi. Mat, di sana ada orang punya sumber ini nggak? Ada. Terjadilah perdagangan. Terjadilah relasi yang saling menguntungkan. Jadi jangan dirubah nomor HP itu. Ini mahasiswa saja. Kemarin udah rubah-rubah nomor HP itu. Yang ada 300-400 mahasiswa yang kita kasih beasiswa. Sudah ada grupnya. Tahu-tahu ada berubah nomor HP-nya. Gimana kita mau tahu perkembangan dia? Kalau gonta-ganti nomor HP. Jadi HP itu ada historinya, ada sejarahnya. Jangan diganti, ya, jangan diganti. Tetap aja dipegang, sehingga kalau sahabat kita perlu dengan kita, dia bisa ngubungin kita. Baik, lanjut. Ini, jaga nilai-nilai etika dan integritas. Orang kadang-kadang mentang-mentang ya, tidak punya tidak etis, kadang-kadang melakukan sesuatu. Kalau sudah ada kesempatan, hilang integritinya. Kapan lagi ini ada kesempatan, itu integritasnya hilang. Contoh nih Pak Rektor ini, jabatan apa saja, sampai Ketua DPR. Kalau mau kritik KPK, kritik aja. Kritik siapa, kritik aja, nggak ada takutnya. Kenapa? Kita nggak punya sejarah melakukan tindak pidana, kriminal, korupsi dan sebagainya itu. Kalau kita melakukan itu pasti takut. Takut kita mengkritik KPK. Saya diincer berkali-kali oleh KPK. Pak Marzuki ini kritik-kritik, saya dicari-cari. Itu ada yang bilang ke saya, dicari, nggak ketemu, nggak ada. Jadi kita jaga integritas, ya. Nah kenapa? Nah ini banyak orang berpendapat bahwa intelektual itulah yang membuat saintis itu besar, great scientist. No, they are wrong. Karakter yang membuat kita itu besar. Nah, saintis itu profesi, sama dengan profesi yang lain. Anda jadi apapun,
tetap harus karakter yang diutamakan. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang yang kalau bilang nilainya 10 tapi tidak punya karakter, enggak akan berhasil dalam bidang apapun. Pasti enggak akan berhasil. Ya ingat ya, jaga itu. Jaga nilai-nilai etika dan jaga dan kembangkan integritas kita. Baik, lanjut. Terus belajar, lifelong learning. Ya, yang Anda dapatkan sekarang ini besok udah berubah. Ya. Jadi di sini diajarkan cara berpikir, ya, cara belajar. Ilmu banyak, yang dibelajar kampus ini sedikit. Dan itu pun belum tentu dalam bulan depan itu akan tetap ada ilmunya itu, mungkin udah berubah. Nah oleh karenanya kita harus terus belajar, melihat perkembangan, mengantisipasi semua situasi. Kita tahu era VUCA sekarang ini, era VUCA itu artinya ya tidak ada yang konstan, tidak ada kepastian, ya. Tidak, dan kompleks. Kompleks itu variabelnya banyak, susah untuk kita evaluasi, kita analisis, dan abu-abu kabur masalah yang sebenarnya kita nggak tahu. Jadi VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kita harus mampu menghadapi itu. Terus belajar, ya, terus belajar. Jangan kita lupa untuk terus belajar. Baik, lanjut. Nah, andai kata Anda sukses, ya, bukan untuk diri sendiri. Itu ada hak orang lain, ada tanggung jawab sosial kita. Tadi saya bilang kita dikasih beasiswa, sukses, ada tanggung jawab sosial kita dengan adik-adik kita. Ya, baik untuk peradaban dunia. Kita bisa bermanfaat untuk peradaban dunia, untuk kemanusiaan. Banyak yang bisa kita lakukan andai kata kita sukses. Nah, apa yang saya lakukan ini bagian daripada tanggung jawab sosial saya, bagian pada bagaimana kita membangun peradaban Indonesia. Mendidik ini kan merubah peradaban terbelakang menjadi peradaban lebih maju. Memberikan pendidikan ini jangan dikira sederhana, nggak gampang, ya, dan kemanusiaan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, ini yang harus kita, ini karena Tuhan yang memerintahkan kita itu selalu bersyukur. Sekecil apapun hasil yang kita dapatkan, insya Allah kita akan termotivasi untuk dapatkan yang besar. Tuhan itu menyampaikan, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya apa? Bersyukur kamu atas nikmat yang aku berikan. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kamu kufur, azabku amat pedih. Jadi ingat itu, ya. Ini perintah, ini semuanya perintah, ada referensinya. Jangan dikira nggak ada referensinya, semua ada referensi. Berikut, ini Allah itu nyuruh kita sabar, kita ikhlas, kita menerima cobaan, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu mencintai orang yang sabar. Cobalah ikhlas kita nerima bahwa semua itu takdir Allah, insya Allah Tuhan akan menolong kita. Jadi tidak perlu kita takut. Dan Albert Einstein bilang, ya, bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, success in progress. Jadi kita menuju sukses. Jadi jangan gagal itu kita berhenti. Saya ini gagal berkali-kali, cuma nggak gagal bercinta aja. Ya, gagalnya berkali-kali, ya. Bisnis gagal, bangkit lagi. Bisnis gagal, bangkit lagi. Nggak apa-apa. 10 kali gagal, ingat ya, catat ya. 10 gagal, sekali Anda berhasil, 10 kegagalan itu akan tertutupi dengan 1 kali berhasil. Lihat perjalanan Jack Ma. Berapa kali dia gagal. Begitu berhasil, semua yang gagal, yang panjang itu selesai. Nggak ada lagi cerita.
Banyak perjalanan orang-orang hebat di dunia, kalau dibaca itu bisa mereferensi untuk perjalanan hidup kita. Baik, ini yang terakhir ya. Last but not least ya. Akhir daripada semuanya ini, ya kita bangga ya, kata bangga apa yang Anda capai itu. So proud of everything you have achieved. Apa yang Anda capai, keep learning. Terus belajar. Keep growing, tumbuh terus. Then never stop being you. Jadi diri sendiri. Jangan ikut orang lain. Mau contoh ini, nggak bisa. Allah tuh berikan orang tuh beda-beda, nggak sama. Jadi never stop, jangan berhenti untuk menjadi diri kita sendiri. Ya, nah itu lagi. Remember, life is race. Hidup ini adalah perlombaan. Hidup ini adalah kontestasi. Ini slogannya Olimpiade. Sitius, Altius, Fortius. Faster, higher, and stronger. Jadi harus lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Jadi ini ingat ya. Ya, ingat, selalu ingat. Jangan berhenti belajar. Dunia ini berubah cepat dan hidup ini pasti kontestasi, perlombaan. Jadi bagaimana kita lebih cepat, bagaimana kita lebih tinggi, bagaimana kita lebih kuat. Saudara sekalian yang berbahagia, ini 9,9 ya, bukan 10 ya, 9 commandment ya, 9 pesan. Mudah-mudahan pesan ini bisa diingat dengan baik ya. Kami melepas saudara-saudara itu dengan doa, Bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Ya, kita antarkan Anda itu semuanya ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, wali murid, istri dan yang magister mungkin punya istri, ya, yang istrinya punya suami. Ya, ini kepercayaan kepada kami itu luar biasa. Hari ini kami tuntaskan, yang kita sematkan saudara sebagai alumni. Mohon maaf, pasti kita tidak sempurna, pasti banyak kekurangan. Semoga ini akan membawa kebaikan bagi kita semua, menambah amal bagi kita semua. Nanti ada satu video singkat, sudah salah 3 menit, tolong diperhatikan ya. Video ini menggambarkan bagaimana orang-orang hebat alih profesi. Artinya apa? Dunia ini sebenarnya 3 hal yang penting. Food, energy, water. Food, makanan. Energy, water. Makanan, maka orang berebut lahan-lahan pertanian sekarang. Energi, bagaimana orang mencari berbagai sumber energi, matahari, ya, energi matahari, energi bumi dan sebagainya. Water, semakin lama water semakin sulit. Nah, bagaimana orang juga untuk mendapatkan ini. Dan satu hal yang penting, AI tidak menyentuh itu. AI tidak bisa menumbuhkan padi. AI tidak punya karakter. Apa yang saya sampaikan itu bagaimana kita mengantisipasi era AI. Ya, nanti saksikan, saya tutup dengan ucapan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.